kami masih maju mundur untuk mengambil pilihan itu. Dari 4 orang anak itu juga Mbak Iing sendiri sebagai ibu dan juga sebagai gurunya ya, nggak gampang galau, nggak gampang sedih ya. Dia rekam dalam benaknya dan dia gunakan itu untuk berbicara. Karena ketika mendengar sebenarnya anak itu otaknya menghubungkan antara kosakata yang dia dengar dengan konteks dari kata-kata itu. Boleh nggak ninggalin sholat karena ngurusin anak? Nggak boleh. Karena kita tidak boleh gara-gara ngurusin anak kita sendiri jadi lalai dengan kewajiban kita. Atau misalnya terlalu sibuk ngurusin anak sampai akhirnya nggak sempat ikut pengajian, nggak sempat tilawah, nggak sempat tahajud. That's wrong. That's not what it's supposed to be. Ya, ketika kita memiliki anak, seharusnya kita kemudian semakin dekat kepada Allah, pahala kita semakin banyak, kita masuk surga, suami dan istri kita juga masuk surga, anak-anak kita masuk surga. Banyak keluhannya dari orang tua terutama yang merasa bahwa mereka udah mati gaya, gimana caranya membersamai anak-anak itu di rumah ya. Kebanyakan dari orang tua akhirnya mengambil jalan pintas dengan memberikan. Hai Ayah Bunda, sahabat Happy Family, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Family Talk, obrolan seputar keluarga bersama 1001 Tanya Jawab Parenting. Hari ini bersama saya, Ani Solihah. Nah, Ayah Bunda, hari ini kita akan ngobrol seru bersama dengan Mbak Fitrianingsih atau akrab kita sapa dengan Mbak Iing. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Mbak Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iing sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita ya. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Kayaknya bakalan seru nih obrolannya. Oke. Siang Mbak Iing, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, semangat dan ceria. Oke. Nah, teman-teman, Ayah Bunda sekalian, Mbak Iing ini adalah direktur dari Homeschooling Araihan yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Jadi hari ini kita akan ngobrol mengenai homeschooling untuk anak. Seperti itu ya Mbak Iing ya? Siap, insya Allah. Oke, kita akan mulai aja ya Mbak Iing ya. Kita nanti akan ngobrol santai aja begitu ya. Oke, pertama-tama saya mau ini sih konfirmasi dulu Mbak Iing. Jadi Mbak Iing ini adalah bunda dari 4 orang anak ya. 4 orang anak dan keempatnya ini semuanya homeschooling. Betul Mbak Iing ya? Alhamdulillah, Oke. betul sekali. Nah, pertama-tama kita mau tahu nih alasan Mbak Iing kenapa memilih homeschooling untuk anaknya. Monggo Mbak Iing silakan. Wah, pertanyaan pertama sudah cukup berat ya, langsung tentang alasan. Dan menurut saya menarik ya, cerita tentang bagaimana kami memulai homeschooling, perjalanannya sebenarnya cukup panjang. Kebetulan saya dan suami dulu sama-sama kuliah di perguruan tinggi yang nuansanya itu nuansa pendidikan. Jadi sejak masa kuliah S1 kita sudah terbiasa dengan wacana-wacana tentang pendidikan alternatif dan sebagainya. Dan salah satunya homeschooling ini menjadi satu pilihan yang kami sama-sama sudah tahu. Kemudian ketika memutuskan berkeluarga dan kita mulai merencanakan tentang seperti apa kita akan mendidik anak-anak dan seterusnya, homeschooling menjadi salah satu pilihan. Hanya saja waktu itu karena belum masanya medsos, kemudian informasi juga masih terbatas. Waktu itu kami masih maju mundur untuk mengambil pilihan itu. Karena tentu yang namanya anak kan nggak bisa coba-coba ya. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan akhirnya setelah mempertimbangkan berbagai hal kami jalan dengan satu alasan besar bahwa kami meyakini yang namanya proses pendidikan itu custom, tidak bisa disamaratakan karena setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana setiap keluarga juga memiliki sumber daya yang berbeda. Nah itu baru keluarga ya. Nanti kita bicara tentang anak, setiap anak kan juga berbeda satu sama lain, sehingga pada akhirnya pendidikan setiap anak pun perlu di-custom. Nah, setelah mempertimbangkan semua itu, kita juga benar-benar melihat lagi kebutuhan kita apa. Akhirnya ya bismillah kita mantap untuk memilih jalur homeschooling, mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari persiapan internal, persiapan support system dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk jalan sampai hari ini. Oke, berarti tadi mulainya memang dari keputusan bersama ya antara Mbak Iing dengan suami begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan ada satu lagi sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang memutuskan untuk melangkah mengambil pilihan besar, itu ada
alasan yang sifatnya grand design, kemudian ada juga alasan yang mungkin bagi setiap orang ada alasan-alasan yang berhubungan dengan kemendesakan. Nah, saya punya alasan yang sangat personal yang waktu itu akhirnya membuat kami melihat bahwa memutuskan untuk menjalani homeschooling pada saat itu karena ada satu latar belakang khusus gitu yang mungkin setiap keluarga juga memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi ceritanya sejak awal menikah saya sempat mengambil beberapa pilihan untuk bekerja. Dan ketika saya bekerja akhirnya ada waktu-waktu di mana saya tidak bisa benar-benar memenuhi quality time dengan anak sehingga ada satu bagian dari proses pengasuhan yang hilang gitu. Walaupun tidak ada masalah yang langsung kelihatan kasat mata, tapi kami menilai ada beberapa hal yang kurang, terutama terkait dengan kualitas bonding antara kami sebagai orang tua dengan anak, kemudian saya sebagai ibu, yang akhirnya ketika waktu itu anak sudah jelang usia 6, jelang 7 tahun, ini sudah, kalau dalam Islam kan kita mengenal dengan fase mumayyiz ya. Nah ini sudah cukup urgent untuk menimbang apa sih yang benar-benar akan kita jalani. Akhirnya di fase itu, keputusan besar itu benar-benar kita ambil dengan segala konsekuensi persiapannya. Kalau tadinya masih santai-santai gitu ya, tapi karena pada saat itu memang cukup urgent dan itu kan fase transisi gitu antara masukin ke SD apa enggak gitu kan. Kalau masih balita gitu kan pilihannya masih banyak, tapi ketika usia jelang 7 tahun ini mau masuk SD apa enggak, akhirnya kita putuskan ya bismillah kita ambil homeschooling sebagai keputusan yang disadari secara penuh dengan berbagai konsekuensinya. Berarti memang sejak awal kalau mungkin di formal itu pendidikan SD gitu ya, jadi anaknya Mbak Ing itu sudah dari tingkat SD, di formalnya itu udah homeschooling gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kita juga pengen tahu lagi Mbak, mungkin tadi yang sudah cukup banyak dijelaskan mungkin dengan basicnya kayak gitu ya, kenapa kemudian memilih homeschooling. Nah, sebetulnya ya homeschooling itu repot atau susahnya itu seperti apa sih Mbak? Gitu. Jadi mungkin kalau yang membedakan dengan sekolah formal. Iya, gitu. Sebenarnya salah satu konsekuensi kita mendapatkan amanah itu kan tentu ada tugas yang mengiringi. Betul. Termasuk juga ketika kita dapat amanah berupa anak dari Allah dan di situ ada seiring dengan itu ada tugas pengasuhan yang perlu kita jalankan. Ya nggak ada pilihan untuk nggak repot sebenarnya ya, karena kalau kita pengen menjalankan tugas dengan baik perlu usaha di situ. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengkomparasikan antara kerepotan homeschooling dengan sekolah formal, masing-masing punya kerepotannya sendiri. Nah, kalau berdasarkan gambaran atau prinsip dasar homeschooling yang kami ambil, yaitu bahwa ini merupakan proses mengcustom proses pendidikan. Sebenarnya repot dan tidak repot itu bisa kita ukur sendiri kan. Kayak misalkan gini nih, kita sebagai ibu ya di rumah, kita ada pilihan makanan yang kita hidangkan ke keluarga, mau kita masak sendiri atau kita delegasikan ke asisten, atau kita mau beli jadi di warung, atau kita mau hire catering gitu. Itu kan masing-masing ada konsekuensinya. Nah, ketika kita sudah sadar kebutuhan kita apa, kita mau mendidik dengan tujuan apa, dengan cara apa, ya akhirnya di situ pilihan-pilihan itu akan mengantarkan pada bentuk kerepotan yang kita pilih gitu. Kalau kita pengen benar-benar mengcustom apa yang dihidangkan dengan kualitas yang kita tahu betul, kemudian cara memasaknya juga pengen sesuai dengan selera kita, mau tingkat kematangannya seperti apa, ya walaupun memasak itu lebih repot daripada beli di catering, kita nggak masalah kan pilih itu gitu, karena kita sadar why-nya itu udah jelas. Sementara bagi yang memilih untuk beli jadi, itu juga bukan berarti tanpa kerepotan kan. Kita perlu mencari provider makanan yang sesuai selera, yang standar sehatnya masih sama gitu. Kemudian kita perlu mengeluarkan biaya ekstra kan, karena dari segi hemat tidak hemat, tentu kalau misalkan kita masak sendiri kita bisa sesuaikan dengan kemampuan, sementara kalau kita beli kan ya harganya ngikut sama yang jual. Nah, sebenarnya dalam konteks yang sama meskipun tidak sama persis, antara homeschooling dengan sekolah formal itu sama kayak gitu.
Jadi sama-sama repotnya gitu. Bukan berarti yang sekolah formal tidak repot karena memilih sekolah yang sefrekuensi itu juga butuh usaha. Saingan juga mungkin banyak juga sekarang ya Mbak ya. Ya betul, banyak pilihan gitu. Mana nih yang sesuai gitu. Kita kan nggak bisa, kalau memang kita mau sungguh-sungguh mendidik ya, kita nggak bisa asal memilih sekolah. Ketika sudah memilih sekolah yang bagus juga bukan berarti orang tua juga lepas tanggung jawab gitu kan. Antar jemput misalnya. Nah ini kan juga butuh komitmen, disiplin, gimana antar jemput tepat waktu, bagaimana menyiapkan anak di jam berangkat sekolah supaya mereka berangkat sekolah dengan ceria, dengan siap, itu kan juga kerepotan tersendiri sebenarnya. Jadi kalau dibilang repot nggak repot, bagi saya sih, saya meyakini bahwa masing-masing memiliki bentuk kerepotannya sendiri. Dan alhamdulillah, saya nggak bilang bahwa homeschooling itu tidak repot ya, tapi dengan proses custom yang bisa kita sesuaikan, kita bisa menentukan sampai mana kita bisa handle kerepotan itu gitu. Dan bahkan kalau misalkan ada kala di mana kita mungkin capek atau burnout gitu ya, aduh udah ya sama kayak kemarin kan waktu luar pada anak juga itu gitu. Kita bisa memilih saya break dulu nih, istirahat dulu gitu, pause dulu sebentar, kita bisa memilih itu. Nah itu diantara kelebihan yang sangat saya syukuri gitu. Walaupun kalau repot-repot banget, tapi kalau kita memang butuh istirahat, kita bisa memilih kapan kita bisa ambil jeda, kita bisa refreshing, kita bisa nggak ngapa-ngapain gitu. Kapan kita pasti gaspol itu bisa kita custom. Siap. Nah gini Mbak, mungkin banyak gitu ya di luar sana yang kemudian berpendapat bahwasanya anak yang kemudian memilih homeschooling itu masa depannya kurang terjamin karena memang tidak mengenyam pendidikan formal ya gitu ya. Nah kalau dari Mbak Ying itu pendapatnya seperti apa? Ya. Sebenarnya sih ini berawal dari mindset ya dan keyakinan juga gitu bahwa sebenarnya masa depan setiap orang itu kan sudah ada yang menjamin gitu. Rezeki itu sudah dijamin oleh yang menciptakan, yang maha memberi rezeki itu sudah dijamin. Nah tinggal bagaimana kita memilih menjalaninya saja gitu. Yang sekolah formal juga kita tidak bisa menggaransi bagaimana masa depan gitu. Tapi kita yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin, kemudian mereka juga akan menjalani takdir mereka sendiri. Tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita melakukan usaha-usaha untuk mengantarkan mereka kepada jalan takdirnya itu dengan jalan kemuliaan gitu. Misalnya apa sih yang prinsip yang benar-benar perlu kita didik ke anak-anak masalah agama gitu ya. Terlepas nanti jadi apapun mereka, ya tentang mendidik agama itu menjadi prioritas bagi keluarga. Kemudian tentang bagaimana membangun akhlak yang baik. Itu kan juga sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan sebagai orang tua gitu. Jadi kalau bicara tentang bagaimana jaminan masa depan, ya kita percaya sama Allah aja gitu. Bagaimana Allah akan mengatur jalan hidup mereka. Nah, kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah jaminan dari sisi legalitas. Misalnya dari perspektif hukum, kemudian hak anak gitu ya di negara kita, pada dasarnya jalan homeschooling itu juga pilihan cara mendidik yang juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi insya Allah legal, itu diakui oleh negara, hanya kita memang perlu belajar untuk mengetahui bagaimana agar proses mendidik anak-anak ini tidak melanggar bagaimana negara mengatur hak dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kemudian bagaimana hak anak dalam memperoleh pendidikan gitu. Misalnya tentang bagaimana menempuh pendidikan kesetaraan. Itu kan sebenarnya ada jalan tengah yang bisa kita ambil kalau masalahnya adalah ijazah. Atau dalam aspek lain misalnya anak-anak homeschooling juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang sifatnya informal, misalnya ambil sertifikasi profesi tertentu, itu kan juga bisa diambil. Jadi sebenarnya sih banyak jalan untuk ke sana dan saat ini perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu membuka kesempatan kepada setiap anak untuk memilih mereka pengen menekuni apa, itu pilihannya sudah semakin bervariasi. Oke. Nah, Mbak, ini mungkin bagi ayah bunda yang memang tertarik dengan homeschooling nih ya, Mbak. Sebetulnya homeschooling sendiri itu semua orang bisa ikut nggak sih? Atau mungkin ada syarat tertentu gitu ya? Jadi semua baik itu anak atau orang tuanya kayak gitu, yang bisa homeschooling itu yang gimana kayak gitu? Bisa nggak semuanya orang ikut gitu? Kalau saya meyakini setiap orang tua itu
bisa dan memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anaknya. Hanya saja saat ini kan kita dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Kayak misalnya nih, sebenarnya kan kita bisa ya pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi tanpa Google Map. Tapi karena sudah ada fasilitas yang namanya Google Map, akhirnya kita mengandalkan aplikasi itu sehingga intuisi kita untuk memilih jalan atau mungkin bertanya kepada orang gitu ya, GPS gunakan penduduk setempat itu kayaknya udah hilang gitu. Dan seolah-olah kalau nggak ada HP, kalau mau pergi, kalau Gmap-nya nggak jalan, itu kita nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, sebenarnya sama ya dalam hal mendidik itu. Seringkali kita termanjakan dengan fasilitas karena terbiasa udah bermitra dengan sekolah, kemudian kita merasa apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ayem gitu. Udah ada sekolah, padahal kan nggak bisa kayak gitu. Seperti menjamin gitu ya. Nah, akhirnya ketika misalkan sesuatu terjadi kayak situasi pandemi kemarin sekolah dipindahkan ke rumah gitu. Kalang kabut gitu, gimana? Bingung dan sebagainya. Padahal ya kalau kita mau jujur, pada akhirnya kita bisa kok jalani itu. Ya tentu ada gedubrak-gedubruk, habis itu ada stresnya, kemudian ada bingungnya, ya nggak apa-apa, itu proses aja. Tapi pada dasarnya setiap orang tua saya yakin bisa mendidik putra-putrinya, mengambil tanggung jawab untuk mendidik putra-putrinya secara langsung. Akan tetapi dalam hal misalnya ya kebutuhan yang berbeda, kondisi yang berbeda, yang mungkin bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kurang memungkinkan untuk menjalani pendidikan melalui jalur homeschooling, yaitu perkara lain gitu. Misalnya ya ada kondisi di mana himpitan ekonomi yang cukup berat sehingga orang tua prioritas waktunya untuk mencari nafkah pokok gitu ya. Nah itu mungkin akan menjadi tantangan yang lebih besar ketika memilih jalur homeschooling misalnya. Atau ketika dalam konteks orang tua dua-duanya bekerja, yang mana pekerjaannya itu memang tidak memungkinkan untuk waktu khusus di mana anak-anak dididik secara langsung. Nah itu kalau saya sih ya, daripada memaksakan diri mengambil jalur homeschooling kemudian akhirnya yang terdolimi adalah anak, maka perlu dibicarakan lagi pilihan-pilihan lain yang sebenarnya saya yakin homeschooling juga bukan satu-satunya pilihan terbaik dan solusi bagi semua orang gitu. Ada yang dengan kondisi dan kebutuhannya pilihan jalur pendidikan lain barangkali itu lebih cocok gitu. Jadi masalahnya adalah kita paham nggak mana kebutuhan kita, mana potensi yang kita miliki, mana yang cocok dengan kita, mana yang enggak, gitu aja. Yang kemudian diberikan kepada anak kayak gitu ya. Iya, tapi pada dasarnya homeschooling atau tidak homeschooling, saya meyakini bahwa ya tanggung jawab mendidik pertama tentu orang tua gitu, dan orang tua sudah Allah bekali gitu, sudah Allah ilhamkan kemampuan bekal untuk bisa menjalankan peran itu, insya Allah. Kalau di Arayan sendiri itu kan sebuah komunitas ya Mbak, berarti memang kumpulan dari orang tua yang kemudian mendidik bersama kayak gitu ya, dengan mungkin ada kurikulumnya juga ya kayak sekolah formal gitu ya, cuma memang kemudian disesuaikan dengan potensinya anaknya masing-masing kayak gitu-gitu ya. Iya, jadi kalau di Araihan karena memang kita menyadari bahwa untuk mendidik anak kita nggak bisa sendirian, kita butuh sinergi, kemudian kita juga butuh support system, akhirnya kita berusaha untuk menciptakan itu gitu. Jadi nggak nunggu support system, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kedua bagi anak dengan adanya komunitas. Ya mungkin agak tricky juga karena biasanya kita mengenal lembaga homeschooling itu kan kayak lembaga di mana anak kayak sekolah gitu, cuman judulnya homeschooling, atau misalkan seperti bimbel tapi judulnya homeschooling. Nah kalau kita pengen benar-benar mengembalikan makna homeschooling itu ya keluarga sebagai tempat belajar pertama, sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak. Kemudian di homeschooling Araihan ini adalah nama dari lingkar kedua itu, sinergi antar keluarga itu untuk mendidik bersama-sama. Oke. Itu. Nah, tadi mungkin di awal kita udah cerita ya Mbak tentang sulit dan repotnya kayak gitu ya. Kita juga pengen tahu nih momen berkesan Mbak Iing selama
mendampingi anaknya homeschooling? Jadi biar ada ketertarikan ayah bunda juga nih. Gimana Mbak? Ada nggak momen berkesan? Nah, inilah menariknya homeschooling gitu. Karena setiap proses pendidikan itu custom, maka bagi saya hampir setiap momen itu berkesan ya. Bagaimana kita melihat celetukan-celetukan anak sehari-hari, bagaimana kita melihat lucu-lucunya atau amazingnya anak dari peristiwa-peristiwa sederhana setiap hari itu rata-rata hampir semuanya berkesan gitu. Beda anak, beda cerita, beda hari, beda lagi ceritanya, beda topik belajar, ada lagi sesuatu yang berkesan. Dan kita belajar untuk memaknai setiap peristiwa itu dengan baik. Nah, tapi ada satu momen yang belakangan gitu yang akhirnya membuat saya bersyukur bahwa insya Allah bismillah ini kita menjalani ini dengan on the track. Jadi ceritanya anak pertama saya ini kan kalau secara karakteristik personnya dia adalah tipikal anak yang nggak masalah dengan model sekolah formal gitu. Jadi misalkan dia belajar secara bersama-sama dengan orang lain, kemudian dihadapkan pada situasi kompetitif, ini tipikal anak yang bisa bertumbuh dari suasana semacam itu. Nah, ketika akhirnya dia memutuskan untuk lanjut homeschooling, akhirnya ada satu fase, ini kan mau peralihan ya, dari usia lulus SD masuk ke SMP. Nah, ini kan ada momen di mana kita mengevaluasi secara bersama-sama bagaimana sih pilihan sejauh ini dan setelah ini untuk bisa berkembang lebih baik, anak mau ambil pilihan apa. Karena kebetulan juga sudah balik, alhamdulillah, jadi kita ajak untuk mengambil keputusan itu. Dan ketika kita merancang sekian proses untuk mengevaluasi, kemudian menilik lagi sebenarnya tujuan belajarnya apa, kemudian pilihan-pilihannya apa, dan akhirnya dia mau ambil apa, satu hal yang kita konfirmasi ke si anak ini, ternyata dia memilih untuk ya insya Allah aku homeschooling lagi dengan berbagai macam pertimbangan gitu. Yang tadinya saya sempat deg-degan gitu, jangan-jangan mau sekolah formal. Iya, sebenarnya nggak apa-apa mau sekolah formal gitu. Cuman khawatir kalau misalkan dia menyesali kenapa sih aku selama ini homeschooling, kan itu juga kita ada kekhawatiran gitu ya. Kita pengen buat anak, tapi jangan-jangan selama ini lebih dominan harapan orang tua atau ini sebenarnya pilihan orang tua, pilihan kami sebagai orang tua. Ternyata alhamdulillah frekuensinya sama gitu. Anak juga melihat itu sebagai proses yang disyukuri ya. Bismillah ketika anak memilih lanjut homeschooling ya, ayo gitu kita jalani bareng-bareng gitu. Jadi itu sih momen-momen evaluasi semacam itu, kita banyak mendengar ke anak tentang bagaimana perspektif mereka. Menurut saya itu satu momen yang luar biasa, yang mana apa yang tadinya ada di pikiran kita kan minta feedback ya. Oh ternyata ini nggak cuma versi kita gitu, tapi anak juga memahami itu, anak juga merasakan manfaatnya, itu yang paling saya syukuri belakangan. Sesuai dengan harapan. Jadi memang bonding antara orang tua dan anak ini juga memang terbangun kayak gitu ya dari situ. Iya. Dan tadi dari 4 orang anak itu juga Mbak Iging sendiri sebagai ibu dan juga sebagai gurunya ya di homeschooling itu juga mengerti ya gimana karakteristiknya satu persatu dari anak dan perkembangannya seperti itu. Iya, cuman memang saya dan suami menghindari istilah saya sebagai guru gitu, karena anak-anak juga punya guru gitu, yang namanya guru itu kan mesti berkompeten, dan saya sadar saya tidak memiliki kompetensi dalam hal-hal yang pengen dipelajari anak-anak semuanya. Jadi ketika mereka membutuhkan proses belajar tertentu dengan guru yang memiliki kompetensi khusus tertentu, maka kita pertemukan anak-anak dengan guru mereka. Dan kami mengambil positioning bukan sebagai guru, tapi sebagai fasilitator belajar gitu. Jadi bagaimana kita mendampingi anak, kemudian memfasilitasi anak, sebenarnya butuhnya apa, mau belajar apa, kemudian yuk kita cari, ketemu guru, gimana kita support, kemudian kita evaluasi bareng-bareng. Jadi lebih ke situ. Jadi kayak apa sih ya, kayak kita menghubungkan kebutuhan belajar anak dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita. Lebih ke situ gitu. Jadi kalau ada orang yang membayangkan, aduh jadi orang tua homeschooler itu berat, harus pinter semuanya gitu. Justru enggak gitu. Justru semakin kita merasa nggak pinter itu, kalau dalam pengalaman saya ya, itu adalah kesempatan untuk anak-anak bertumbuh. Karena kalau kita merasa pinter, kemudian kita pengen ngajari anak-anak sesuai dengan pengetahuan kita,
yang terjadi ya akhirnya justru disitulah kita semacam membatasi pengalaman belajar anak. Padahal kan kita kan juga terbatas ya. Iya. Jadi ya udah biarkan anak belajar dari lingkungan. Tugas kita adalah menemani, memfasilitasi, mendampingi dan mensupport. Oke, jadi begitu ya. Mungkin untuk yang terakhir nih Mbak Iing sebagai penutup. Oke. Nah, mohon pesannya dari Mbak Iing untuk para ayah bunda ini yang mungkin tertarik dengan homeschooling nih. Monggo Mbak Iing. Oke. Satu hal yang sebenarnya perlu kita jaga dalam mengambil pilihan-pilihan hidup apapun itu adalah mulai dari niat dan alasan. Kenapa sih kita pilih jalur itu? Nah, seringkali ketika ketemu dengan orang tua yang sedang mempertimbangkan untuk memilih jalur homeschooling, yang banyak ditanyakan adalah how to, gimana caranya gitu. Padahal sebelum bicara tentang how, bahkan sebelum bicara tentang what apa itu homeschooling gitu, yang perlu kita benar-benar perdalam, kita obrolkan dengan pasangan, itu adalah sebenarnya kenapa sih kita mendidik anak-anak itu dulu gitu. Kemudian kita ingin mendidik anak-anak itu untuk apa sih? Nah, dari basicnya, pondasinya itu baru kemudian kita mempelajari tentang apa saja pilihan yang ada. Dan homeschooling adalah satu pilihan, dan ketika sudah tahu homeschooling itu seperti apa dan sebagainya, baru kita bicara tentang how. Jadi, bagi ayah bunda yang sedang menimbang-nimbang untuk menjalani homeschooling, maka bisa dimulai dengan banyak-banyak diskusi dengan pasangan. Sebenarnya apa sih alasan dibalik kita mempertimbangkan pilihan homeschooling? Apa sih alasan kita mendidik? Apa sih tujuan kita mendidik? Kalau alasannya sudah jelas, sudah spesifik, sudah kuat, maka insya Allah ketika kita memilih jalur homeschooling ya berbagai tantangan, kemudian kesulitan, itu kita bisa lebih persisten ya, bisa lebih tangguh menghadapinya, nggak gampang down, nggak gampang galau, nggak gampang sedih ya. Itu bisa jadi pengingat buat kita untuk jalan terus. Dan sekali lagi di atas itu semua kita selalu yakin bahwa Allah sudah berikan kemampuan kepada kita kok sebagai orang tua gitu. Tinggal kita mengasah intuisi itu, kita memurnikan niat kita, dan kita yakin bahwa dalam setiap pilihan yang kita yakini dengan niat baik ya, insya Allah akan ada jalan di situ. Oke, jadi gitu ya, banyak sekali wawasan yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini ya, sangat mencerahkan gitu. Tadinya mungkin kalau saya berpikir homeschooling, oh ya memang sekolah di rumah kayak gitu, ternyata tidak sesempit itu kayak gitu. Banyak sekali tadi yang kemudian sudah disampaikan oleh Mbak Iing. Begitu ya Mbak Iing. Nah, terima kasih Mbak Iing atas obrolan serunya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat untuk ayah bunda sekalian di rumah. Semangat untuk membersamai anak-anaknya. Oke, begitu. Mungkin cukup sekian Family Talk pada hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di Family Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.